Tidak ada satu individu pun yang bisa sukses sendirian. Jika kamu ingin mencapai hal besar dalam hidup, maka kamu butuh orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas rahasia dari sebuah tim yang hebat. Dalam sebuah proyek, jarang sekali dikerjakan seorang diri, apalagi sebuah proyek yang besar. Kita bergantung pada sebuah tim yang membuat keputusan terbaik. Namun, jika kita bicara soal tim yang hebat, setiap orang punya pandangannya masing-masing. Ada yang menganggap kalau sebuah tim yang hebat butuh pemimpin yang hebat. Seorang pemimpin menjadi kunci bagi sebuah tim yang hebat. Wajar saja apabila sebuah perusahaan memberikan hasil yang memuaskan, maka CEO-nya pasti mendapatkan pujian yang besar. Apakah benar? Ada lagi anggapan kalau sebuah tim yang hebat perlu punya hubungan yang dekat di antara masing-masing anggota tim. Mungkin anggapan ini muncul karena kita suka melihat sebuah tim olahraga yang sukses. Apakah benar? Walaupun sekilas terlihat benar, tapi ternyata belum tentu merupakan resep rahasia sebuah tim yang hebat. Ada lagi yang beranggapan untuk menciptakan sebuah tim yang hebat, maka harus berisi setiap anggota yang hebat. Ini ibaratnya kita sedang menciptakan sebuah dream team. Tapi, apakah sebuah dream team pasti sukses? Belum tentu. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi rahasia sebuah tim yang hebat? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu pernah bekerja di sebuah tim yang hebat? Masing-masing anggota tim suka dan percaya satu sama lain. Mereka berkomunikasi dengan baik. Meeting tidak lagi menjadi sebuah momen yang membosankan dan pekerjaan selesai tepat waktu. Di sisi lain, apakah kamu pernah berada pada tim yang buruk? Anggota tim hanya banyak bicara, tapi tidak ada hasil yang dikerjakan. Deadline seringkali molor dan tidak ada orang yang inisiatif untuk bekerja. Apa yang membedakan kedua tim tersebut? Tim yang hebat seringkali diagung-agungkan. Mereka bisa bekerja sama untuk mencapai hal besar, bahkan di tengah tantangan yang berat. Mungkin sebuah tim bisa dianalogikan sebagai sebuah otak manusia yang punya area berbeda dengan fungsi yang berbeda. Ada fakta yang menarik. Tim yang hebat ternyata bukan soal pemimpin. Ini mematahkan asumsi kalau seorang pemimpin yang hebat akan menyelesaikan segalanya. Kenyataannya tidak begitu. Pemimpin hebat seorang diri saja tidak cukup. Kita butuh setiap anggota tim juga ikut berkontribusi dan secara aktif berkolaborasi agar hasilnya baik. Asumsi lain adalah sebuah tim yang hebat perlu anggota tim yang hebat. Apakah benar? Belum tentu. Misalnya, sebuah tim sepak bola yang berisi semua pemain bintang, apakah otomatis menjadi tim terbaik? Tentu saja tidak. Kenapa? Jika kita bicara soal tim, maka tidak lagi bicara soal kehebatan individu yang satu dengan yang lain. Tetapi lebih daripada itu adalah soal dinamika kelompok. Apakah mereka bisa bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah masalah? Apakah setiap anggota tim berkontribusi dengan baik? Apakah mereka bersedia mengesampingkan ego pribadi demi kepentingan yang lebih besar? Ini adalah pertanyaan penting yang menentukan apakah sebuah tim bisa berhasil atau tidak. Faktanya, kehebatan seseorang secara individu justru punya peran yang lebih kecil dibandingkan kehebatan kolektif sebuah tim. Apakah kamu pernah dengar ungkapan, kalau keluarga yang bahagia itu mirip, tapi keluarga yang tidak bahagia, mereka tidak bahagia dengan caranya masing-masing? Banyak orang juga punya anggapan yang sama soal sebuah tim. Mereka menganggap sebuah tim yang baik harus kompak, punya hubungan yang dekat, dan sebagainya. Tidak aneh jika di zaman dulu banyak orang yang ingin membuat suasana kantor khususnya dalam sebuah tim layaknya sebuah keluarga atau rumah kedua. Tapi apakah ini benar? Apakah sebuah tim memberikan hasil yang baik karena mereka saling menyukai satu sama lain? Atau mereka menyukai satu sama lain karena tim tersebut memberikan hasil yang baik? Ini pertanyaan yang menarik. Ada sebuah ungkapan dalam dunia olahraga. Kalau tidak ada hal yang lebih baik untuk mempererat hubungan antar anggota tim daripada sebuah kemenangan.
Di satu sisi, tentunya ungkapan ini masuk akal. Bayangkan kamu dan tim kamu memenangkan sebuah pertandingan dan semua berjalan dengan baik. Tentu saja, situasi ini membuat masing-masing anggota tim lebih mudah untuk menyukai satu sama lain. Tapi perlu dipahami, dinamika dalam sebuah kelompok itu kompleks. Tim yang saling menyukai satu sama lain dan bisa bekerja sama dengan baik belum tentu produktif. Sama halnya dengan tim yang saling menghargai satu sama lain, tapi tidak ingin bersosialisasi di luar jam kerja, juga tidak selalu memberikan hasil yang lebih baik. Jadi, apa rahasia sebuah tim yang hebat? Pertama, komposisi sebuah tim, terutama soal jenis kelamin yang beragam. Ketika membangun sebuah tim, kita seringkali membuat kesalahan umum. Tim tersebut berisi orang dengan latar belakang pengalaman dan keahlian yang mirip. Padahal, kunci keberhasilan sebuah tim adalah keberagaman. Ketika berbagai orang memberikan perspektif yang berbeda, keahlian yang berbeda, dan sebagainya, mereka bisa menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan kreatif. Kedua, memiliki kepekaan sosial. Apakah masing-masing anggota tim bisa peka terhadap tanda sosial dan perasaan dari anggota tim yang lain? Ini penting ketika komunikasi dan koordinasi. Orang yang punya kepekaan sosial yang baik bisa menyadari kapan harus bicara dan kapan harus diam. Jadi masing-masing anggota tim punya ruang untuk berpartisipasi dan memiliki kontribusi yang setara. Ketiga, hati-hati dengan apel yang buruk. Apakah kau pernah berada dalam sebuah tim, tapi ada satu orang yang sepertinya sulit banget diajak kerjasama? Misalnya, orang tersebut suka marah, tidak terima jika ditegur, dan seringkali menyalahkan orang lain. Hati-hati dengan situasi tersebut, karena bisa saja merusak energi kelompok dan pada akhirnya bisa menghambat kelompok untuk mencapai hasil yang diharapkan. Ingat, grup yang hebat itu bukan karena satu orang yang hebat atau semua orang yang hebat, tapi apakah mereka bisa berkomunikasi, berkompromi, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama atau tidak. Keempat, stabilitas membawa kesuksesan. Riset membuktikan tim yang bekerja bareng dalam periode yang cukup lama, misalnya hingga 5 tahun, ternyata dapat berkoordinasi dengan baik. Maklum saja, ketika kita sudah familiar bekerja sama dengan seorang, kita paham bagaimana mereka berpikir dan apa yang mereka inginkan. Jadi, ketika terjadi pergantian anggota tim terus-menerus, apalagi dalam waktu singkat, hal ini bisa merusak flow kerja yang sudah ada. Anggota tim baru memang penting untuk memberikan warna baru dan perspektif yang berbeda. Tapi perlu dipahami, sebuah tim perlu waktu penyesuaian agar mereka bisa bekerja dengan lancar. Di sisi lain, jika sebuah tim bekerja sama dalam periode yang terlalu lama, hal ini juga tidak baik. Lama-kelamaan mereka jadi ketinggalan zaman. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.